Nah, hari ini kita akan mulai belajar dari kitab Kejadian. Seringkali kita berpikir bahwa kitab Kejadian ditulis untuk menjelaskan penciptaan. Jika kitab Kejadian ditulis hanya untuk menjelaskan penciptaan, mengapa di antara 50 pasal hanya 2 pasal yang menceritakan tentang penciptaan? Oleh sebab itu, kita harus memahami dengan benar apa tujuan penulisan kitab Kejadian. Musa menulis 5 kitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, atau biasa disebut sebagai kitab Pentateuk. Dari kelima kitab Musa, ada 4 kitab yang menceritakan peristiwa yang dialami langsung oleh Musa dan bangsa Israel. Dan 1 kitab lain, yaitu kitab Kejadian, adalah peristiwa yang terjadi sebelum Musa dilahirkan. Tujuan Musa menulis kitab Kejadian kepada bangsa Israel oleh karena pada waktu itu bangsa Israel telah diperbudak di Mesir selama 430 tahun. Sehingga mereka sudah lupa akan identitas mereka dan siapa Tuhan mereka. Oleh karena setiap hari mereka hanya bekerja sebagai budak. Oleh karena itu, Musa menulis kitab Kejadian untuk mengingatkan dan mengajar mereka bahwa Tuhan Allah mereka adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan Tuhan Allah mereka yang telah berjanji kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa mereka saat ini berada di Mesir, itu bukan secara kebetulan, tetapi Tuhan Allah sudah berjanji kepada nenek moyang mereka, yakni Abraham. Oleh sebab itu Musa menulis kitab Kejadian sehingga mereka memiliki pengharapan bahwa semua hal yang terjadi di dalam kehidupan mereka itu semuanya dijalankan di dalam rencana Tuhan Allah, dan Allah telah berjanji kepada nenek moyang mereka setelah genap waktunya mereka akan dikeluarkan dari perbudakan Mesir. Jadi itulah yang menjadi tujuan penulisan kitab Kejadian, untuk menghiburkan atau mengingatkan bangsa Israel yang diperbudak di Mesir, sehingga mereka memiliki pengharapan bahwa Tuhan mereka bukan Tuhan budak, bukan Tuhan yang tidak mampu melepaskan mereka, tetapi Tuhan mereka adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kitab Kejadian dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, pasal 1 sampai pasal 11 menjelaskan bagaimana kedaulatan Tuhan Allah yang mutlak dalam menciptakan langit dan bumi, serta rencana keselamatan Tuhan Allah akibat kejatuhan manusia di Taman Eden, sampai kepada penghukuman melalui air bah dan peristiwa Menara Babel. Bagian yang kedua, pasal 12 sampai pasal yang ke-50, menjelaskan kedaulatan Tuhan Allah yang mutlak serta menjalankan rencananya dengan jalan memilih dan memanggil Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, dan Yusuf. Kita akan mulai belajar dari Kejadian pasal 1 ayat yang pertama. Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat ini adalah ayat yang sangat singkat, tetapi mengandung makna yang sangat dalam dan luas. Oleh karena di ayat ini, Allah memperkenalkan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi, dan Ia yang memulai sejarah dunia ini. Di dalam ayat ini sudah termasuk rencana keselamatan Tuhan Allah untuk manusia.
Ada banyak orang yang mengatakan bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Binatang, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, siapakah yang menciptakan Allah? Jawabannya ialah Allah tidak diciptakan, tetapi Ia adalah pencipta. Allah tidak diciptakan, tetapi Dia adalah pencipta. Ada banyak orang yang mengatakan kalau Alkitab adalah dongeng, bukan cerita tentang sejarah. Tetapi melalui ayat 1 akan menjelaskan dengan jelas bahwa Alkitab adalah catatan sejarah. Di dalam menulis kitab sejarah, ada 4 unsur yang kita perlukan dan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, untuk disebut sebagai sejarah harus memiliki waktu penulisan. Yang kedua, tempat kejadian. Yang ketiga, peristiwa apa yang terjadi. Dan yang keempat, siapa yang melakukan. Contohnya, sejarah bangsa Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia dapat disebutkan sebagai sejarah oleh karena memiliki waktu. Bangsa Indonesia merdeka diumumkan tanggal 17 Agustus. Kemudian memiliki tempat kejadian. Kemudian ada peristiwa. Dan ada pelaku atau pemeran. Kejadian pasal 1 ayat 1 menjelaskan tentang sejarah. Oleh karena mengandung 4 unsur. Yang pertama, kapan waktu penulisannya? Ayat 1 menjelaskan bahwa pada mulanya, yang berarti awal. Yang kedua, tempat terjadinya. Di mana? Kejadian pasal 1 ayat 1 menjawab langit dan bumi. Yang ketiga, peristiwa apa yang dilakukan? Kejadian pasal 1 ayat 1 juga menjawab menciptakan. Yang keempat, siapa yang melakukan? Tuhan Allah sendiri. Dari penjelasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Allah adalah Tuhan atas sejarah. Dia yang memulai sejarah dunia ini dan menjalankannya sampai akhir. Dan bukan hanya itu saja, Allah juga yang menjadi Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Ketika kita lahir di dunia ini, itu bukan atas dasar orang tua atau kehendak kita sendiri. Oleh karena sebelum kita lahir, kita tidak pernah memilih untuk dilahirkan dari keluarga siapa, orang tua mana, atau di negara mana. Tetapi itu semuanya terjadi di dalam kedaulatan Tuhan Allah. Di dunia ini juga kita tidak pernah tahu kapan hari kematian kita. Sehingga awal dan akhir atau kelahiran dan kematian kita semuanya ada di luar rencana kita. Namun seluruh kehidupan kita ada di dalam rencana Allah. Dia yang memimpin sepenuhnya seluruh hidup kita, sehingga kita harus menyerahkan seluruh hidup kita untuk dipimpin oleh Allah. Itu adalah iman kita, karena Dia adalah pemilik sejarah dunia ini dan Tuhan sejarah di dalam kehidupan kita.